pas ngerti ih anjing nangis ternyata. Anjing gue aing bisa Saya menyesal deh. Nangis Aduh, juga naik mah kieu. Aduh, kumanya. Dari POV dokter aja. Heeh, gitu. Reuas ya tadi sama. Akang sehat. ngeblank. Minta tepuk tangannya. 30.000. Anjir, Orang orang ini 10.000. Iya, selain public speaking jelek juga akhlak jelek. Anjing lucu. Selamat malam. Diulang lagi. Masa diulang? Gak usah diulang lah. Tadi untung belum jadi. Tapi kan bersama-bersawati belum tahu. Oh, Kalau udah nggak siaran. Siapa Jadi teh? Kuns. Kuns ya. Ya. Mohon maaf lahir batin. Kami mewakili keluarga Kuns Kurniawan mengucapkan terima kasih atas setahun ini Padahal buat. dia belum moro-moro di belagu, hey. Tapi banyak juga ya pirsawan-pirsawati yang dengerin belagu juga. Iya, banyak. Bahkan ya bolak-balik ada yang awalnya dari Oh jadi Lupis semenit Dedis, dengerin di dia belagu. Karena dulu mah gini, Bay. Kan kalau podcast kita duluan baru bulan depannya belagu ya. Belagu bulan depan. Oh depannya di satu belagu. tempat karena Di satu tempat, oke. iya. Nah, kenapa jadi sama yang ngedengerin Rumpis, ngedengerin belagu juga? Menunggu Rumpis tayang di Rabu, itu di Sabtu dengerin belagu dulu. Ya. Oh iya. Menunggu belagu tayang di Rabu Rumpis dulu. Sampai akhirnya kepecah. Ada yang orang terrelate karena udah pada nikah. Atau emang Rumpis ternyata tidak semenarik itu misalnya gitu ya. Orang lebih ke Susundaan lah belagu karena dulu belagu kan tidak Susundaan, campuran masih Indonesia malah. Awal-awal episode awal sampai 8 pas. Iya, dan juga awal tips-tips banget. pacaran kan. Kan radio banget dulu Bekal mah. malam minggu. Kan bekal malam minggu. Terus kesini udah Sundaan tuh baru tuh kerasa pecahnya emang itu. kerasa pecahnya. Jadi pecahnya tuh dalam arti si pendengar pirsawan-pirsawati yang baru menikah atau akan menikah. Yang ini yang lajang aja gitu. Iya. Sesuai porsinya masing-masing sebenarnya. Tapi kan belagu juga sebetulnya nggak sesuai dengan karakter realita kehidupan anak-anak muda zaman sekarang kan. Gusman sama Tiara Effendi kan udah. Bukan. Nggak ada Tiara Effendi. Bukan Tiara Effendi. Kalau Gusman itu Gusman Sige sama siapa temannya? Tama. Ya, Tama, Wisnu Tama. Bukan. Mereka udah married, mereka udah punya Ada TV. kehidupan masing-masing. Yang satu lagi kan kasihan married Iya, jadi. itu dia makanya. Ya kan? Hampir married. Kalau Jadi- gitu tuh diselamatkan. Tapi benar itu Berdua-duanya diselamatin ya maksudnya. benar itu bagus loh. Jadi maksudnya kita nggak tahu kalau ketika si Kuns ini menikah dengan mantannya akan lebih baik atau akan lebih buruk. Kita belum tahu. Betul. Daripada nantinya berakhir di Antapani pengadilan agama. Pengalaman. Mana gini apa nih? Di Antapani. Bener ya di Kan situ. itu pengadilan agama favorit. Iya. Kota Bandung semuanya di situ. Iya. Wong, kalau melawang mana pernah kan itu? Iya dong ya. Iya. Lah kan iya, Ada calo nggak? ada. Goblok. Calo Oh serius. Calonya buat apa? Dengerin. Gini ya, kenapa gua nanya calo? menarik nih. Apa barunya di setiap institusi ya? Ada dong. Nah itu kalau di situ Buat cerai? Ada. Goblok. Jadi kasusnya adalah calo itu mungkin oknum-oknum yang nanti akan mempermudah perkaranya akan lebih simple. Dalam artian kata kita tidak usah capek-capek Bolak-balik. ngurusin sendiri dan segala macam. Sudah ada penawaran untuk lawyer. Butuh pengacara tidak didampingi. Oh, butuh. Udah ada ibu bapak ada pengacara. Public speakingnya keren itu calo. Public speaking keren. Bapak, hari ini bapak mau ada kasus sidang dengan ibu? Iya betul. Prosesnya Mau gimana? prosesnya lebih cepat? Lebih cepat atau mau gimana? Mau sendiri atau gimana? Coba saya mau tanya kalau sendiri. Kami sudah menyediakan. Jadi ada beberapa lawyer nanti akan mendampingi ibu dan bapak. Public speakingnya keren bro. benar. Baik burukun baik teng saya lengkap. Anak juga masih Enggak, maksudnya public speaking, belajar public Public speaking speaking, masih boleh, kurang. public speaking. Tapi kan dia menurut orang si orang eta kan tidak mungkin dalam satu kali berhasil, beberapa kali harus mencoba terus. Kadang-kadang mencoba tidak berhasil, tidak ada yang nyangkut. Mungkin di besoknya kan karena kan yang namanya divorce itu kan setiap hari ada bro. Iya benar. Sehari itu ada berapa puluh Ada, kasus benar, ada. begitu. Wah, parah. Akhirnya mungkin dari sekian banyak itu mungkin ada yang nyangkut lah. Berarti Public saya speaking-nya. awal-awal pasti ada penolakan. Naon sih GJ? Berarti Ya ada itu, ada pasti kayak gitu ada. berarti. Pasti Ya semua ada. juga Berarti ada. kan kayak Bay. sales berarti ya. Emang iya lah. Iya. Yang di Braga sama tuh. Apa? Yang suka nawarin. Kak ada waktunya sebentar. Nah, tapi itu public speakingnya jelek. Itu menurut gua. jelek banget. Itu dipaksain public Itu speaking-nya. template. Iya. Template banget. Enggak dimodifikasi. Bener, makanya nanti kalau misalnya memang ada orang begitu nawarin ke gua terus bilang,
ya udah Teteh sama A belajar public speaking di Awong. Benar. Biar lebih enak kan. Tapi benar sih. Enak kan, jadi kalau ngomongin misal gini, Bapak, Ibu mohon maaf mengganggu sekali, mohon maaf kami ini akan memperkenalkan produk baru. Iya. Coba dulu Ibu Bapak gitu. Sambil gitu. Coba Ibu. Enggak. Salah dong. Maksudnya Awong yang gitu. Coba Tapi sih kalau di Braga itu selain public speaking yang kurang gitu, emang dia juga ada nipu-nipunya gitu. Seperti Karena waktu itu orang pernah datang ke Braga, ada itu, maaf Kak ini nih, terus ngobrol-ngobrol, aduh kasihan kan. Jual kupon itu kan. padahal dia nggak minta maaf benar-benar gitu maksudnya nggak nipu teh. Cuman Beda dong. Ini kan Beda. Permisi. Oh, iya. doang. Habis itu pas sudah nawarin kopi kan. iya? Kopi Oh, ini produknya kok kopi. jualan produknya kopi. Karena jualan biasanya kita kopi. usah ada produknya kan. Biasanya keripik kan. keripik. Beda-beda. Kalau di Braga macam-macam. Nah, salah satunya yang nawarin kurang adalah kopi. Boleh nih kopinya Kak. Orang, boleh dah kopi kan lagi panas-panas seger ya. Pas Iya. minum satuna adalah 30.000. Wancing, Satu cup, satu botol. satu botol liter. kecil. Berapa liter berarti kalau yang segini-gini lah? Nggak liter dong. Nggak nggak ada liter itu. 30 mili lah. Kayaknya mili ya, masih mili. 30.000. 30.000. Dan Anjir, Kalau orang beli 10.000. Iya, selain public speaking jelek juga ahlak jelek. Anjing lucu. Anjing lucu. Wai masuk wai itu materi wai. Karena lucu banget ditipu cukuran teh. Iya. Ahlak Mah udah di atas segala-galanya banyak. Iya, maksud gitu kan ada niat buruk berarti kan. Tapi kalau public speakingnya bagus, alak juga ditutupin tuh kalau jelek tuh. Bisa tuh. Bisa. Benar. Iya benar. Public speakingnya udah jelek, alaknya jelek. Menipu. Bener. Bener. Ini berarti kayak itu ya yang saya ingat kalau misalnya public speakingnya buruk, udah gitu ahlaknya buruk juga. Itu yang jaga marwah Kaltim itu. Oh ya. Menurut orang public speakingnya kurang. Menurut orang Bukan kurang. jelek. Jelek banget. Iya jelek. Sumpah. Karena ngomongnya Itu sekeluarga jelek semua ya? aduh. Public speakingnya maksudnya. Iya. Benar. Jadi- Sama dandanan ya maaf. Gak tahan. Anjing kagok si Awang udah trauma sih aing Iya langsung. maksudnya Tahan. sekeluarga kan Iya. marwahnya Betul. sekeluarga itu public speakingnya jelek banget. Benar. Harus Karena ya kalau jadi jadi pemimpin itu harusnya diperbaiki public speaking enak seperti apa. iya, dan emang Itu. banyak kasus terjadi gak cuma yang di Kaltim doang, tapi kan di Indonesia juga lagi banyak banget. Banyak. Sorry, kalau ngomongin tadi ya pemerintahan ya. Menurut kalian bertiga, Kang Deddy Mulyadi public speakingnya bagus. Bagus menurut orang. Kalau menurut orang iya. Terlepas dari ini ya, kalau menurut orang Dari ya. teknik. Terlepas dari bukan teknik, terlepas dari konsistensi video yang dibangun dan juga cerita narasi yang dibangun. Oke, berhenti dulu ya. Disclaimer dulu, kita bisa ngomong public speaking karena kita di bidang ini. Betul. Announcer, broadcaster, Iya. juga stand up comedian. Comedy. Maksudnya itu ada public speakingnya ya. Jadi baru kita bakal ngomongin ini karena disclaimer kita mampu gitu. Iya, iya. Walaupun nggak jago, Iya, tapi iya, kita tahu basic. Tapi kan kalau ngomongin masalah kita broadcaster ya, tapi kan dia akademisi juga. Iya. iya. benar. Dia kan mengajarkan. Saya juga mengajar. Walaupun gara-gara Rumpis dari nggak dipercaya ya. dia nggak jadi masalah. Ya, karena dia komunikasi di WhatsApp tidak bagus anjing. Gak jadi masalah sebetulnya. Iya, iya, Itu kan iya. cuma menunggu proses waktu aja. Oke, lanjut Oke, KDM. iya. Menurut lu secara menurut teknik gua, ya? Secara teknik balik lagi. Satu lagi gue disclaimer dulu satu hal. Kita kan nggak tahu di yang namanya visual atau audio visual atau video itu kan ada proses editing dan semua ya. Betul. Ya. Itu pasti ada momen entah momen salah ngomong atau apapun pasti aku yakin tuh ada. Ada. Gitu. Ya. Tapi sejauh ini gue menonton dan juga mendengarkan Kang Deddy Mulyadi Apa yang disajikan. bicara, apa yang disampaikan itu aman. Ya. Aman kalau buat orang aman. Berarti bagus. Bagus. Setuju ya dengan teknik Setuju. penyampaian. Setuju. Awong. Bagus. Sama KDM seperti Akmal bilang tadi gitu, di luar segala macam itu kan memang diedit gitu ya. Ya. Kalau live-nya kan kita nggak tahu omongan-omongan apa yang keluar dari Kang Deddy gitu. Tapi secara global sih oke, mantap lah. Maksudnya orang juga kan jadi akhirnya tertarik untuk selalu mengunjungi setiap channel yang dia pegang. Itu. Channelnya kan kontennya cuma ya. satu banyak. Akhirnya kan, channel ini apa lagi ya? Iya. Itu pasti akan ditunggu-tunggu. Bisa kelihatan dari clippersnya sih ya. Maksudnya kan clippers itu kan akhirnya orang-orang yang motong-motong video itu kan nyari momen di mana bahasanya enak, Ya. pengucapannya benar, momen emosi marahnya Emosinya keluar apa, gitu ya, kan. Iya mewakili. Bahkan di saat emosi pun menurut kalian public speakingnya bagus. Saya nunggu gawean ke bawa ka dieu kaing aing panggih mana? Orang ka dieu. Tapi bisa gitu. Kuduna 6 senti nah itu senti. Tapi menurut orang itu memang layak dikerasin menurut orang.
Jadi public speakingnya begitu pun karena memang pantas. Emosi. Kalau Emosi menurut- antara situasi dan kondisinya. Iya, kalau misalkan itu dengan nada lembut misalkan, menurut orang Konsilnya. tidak ngena gitu. Misal dilembutin. Aduh bapak punten ieu teh. Kedahna ieu teh 3 senti. 3 senti. Nah, ieu bapak teh ngan 1 senti ieu teh, Pak. Pami tiasa ieu Pak. Enggak bisa. Enggak bisa. Iya kan teu bisa jadi Nggak bisa, ieu teh. nggak bisa. Jadi dan menurut orang jadinya orang yang menangkap adalah KDM tegas. Iya. Nah, jadi menangkap di Betul, situ. Jadi semua orang takut ke beliau dan apapun kebijakannya jadinya diikuti gitu. Sebetulnya bukan takut sih, segen. Segen jadi segen, segen. Kalau takut sih mungkin enggak lah ya. Enggak. Masih Sama kayak saya ke istri bilang, takut enggak? segen. Segen. Sorry, mungkin bukan segen dia. Apa? Menghargai. Menghargai. Iya benar. Karena kita dilahirkan dari seorang perempuan. Betul. Nah, betul. Ini Sepakat dong, berarti sepakat nih, sepakat. public speaking yang bagus. Jadi bukan takut. Sorry. Jadi kita laki-laki itu tidak merasa takut kepada istri kita. Ya. Istri kita, istri kalian. Tidak. Maksudnya kepada pasangan Menghargai, ya. Benar. Tapi menghargai. Gue jadi inget ini tuh episode Rono sedikit flashback ke belakang banget. Karena ini episode masih gue suka tayangin kalau lagi ngajar di DJRI. Potongannya episode kita ngobrol sama Wanda Urban. Oke. Waktu ngomongin soal poligami. Oke. Wanda Urban kita tanya kan, kalau mau poligami berani nggak gitu. Ya Aries mas setia kata dia. Oh, zodiaknya Aries. Iya, dia jadi Aries mas setia. Jadi itu mah takut istri kata si Dias. Nah, itu mah berarti kalau Mang Wanda mah takut istri. Oh enggak, itu mah nyak. Cai, gue masih inget sih. Sayang gitu ya betul. Oh iya benar. Iya ya, tapi ngomong jadinya kalau kayak gitu tidak hanya pejabat-pejabat, public speaking juga butuh di semua lapisan dong. Semua Ya, bahkan semua sama- profesi. Yang paling bawah tadi yang calo aja kan membutuhkan itu. Nah, itu iya. Untuk tujuan Sales. tertentu meskipun kalau misalkan pejabat berarti butuhnya untuk menggait suara masyarakat. Betul. Kan kalau tadi calo untuk menggait Konsumen. konsumen. Ya. Sales di Braga untuk menipu orang. Terus itu beda-beda Kan tujuan. tidak semua sales di Braga itu tipu orang. Cuma memang Love waktunya story, pada bangsat. saat itu Anda terkena tipu. Oh iya benar, itu korban. Mungkin Korban. banyak sales yang baik. Tapi banyak. Ya, benar. Ngomongin penipuan yang ngebohongin atau nipu lewat telepon palsu juga Sama. Public jago speakingnya ngomong. jago benar. Jago ngomong. Iya. Jago benar. Makanya orang kehasut itu kan karena itu. Berarti Iya. orang anjir aing ketipu ku public speaking. Makanya. itu begitu ngomong orangnya. Ngomongin masalah public speaking, Iya, Bang. semua aspek kehidupan itu butuh public speaking. Jangankan di luar-luar, di rumah aja public speaking nomor 1 harus Itu benar sih. Karena dilakukan. beda cara ngomong untuk ke setiap lawan bicara. Betul. Ke istri beda. Beda. Ke anak beda. Pasti. Ke mertua beda. Pasti. Ke orang tua beda. Pasti. Benar. Si ke mertua benar. lebih pedas biasanya. Si mama bejakeun nya. Nya tong Kalau orang tong ngunyah wae gitu. kalau orang komunikasi ke mertua sih diam. jarang ya? Lebih diam orang. Oh iya. Karena kalau takut salah dia. Karena takut salah kalau orang. benar. Tapi kan diam adalah salah satu bagian dari komunikasi. Enggak anjing. Itu mah anjing cuman Oh, Bagian kalau- komunikasi terbaik kalau diam adalah. Orang Diam. kebalik. Apa? Karena ke bapak orang susah ngomong, ke mertua lebih Oh bisa gitu, ngomong. gacor. kalau orang Melampiaskan ke mertua Melampiaskan gitu. karena nanya-nanya. Ben, orang Emang lu jarangnya gak pernah nanya bokap lu? Kenapa sih? Lu kayak dendam banget sama bokap lu? Aneh, Gak udah boleh. aneh. Anak itu harus betul. percaya Betul, bahwa betul. semua orang tua itu baik. Gitu. Mungkin terus? orang tua ada yang oknum. Iya ya. Nah, bener-bener beda. di public speaking kita belajar apalagi waktu siaran ya. Kita belajar gimana koma, Ya. nadanya koma, titik, tanda seru, Nanya. Jadi tanya. katanya itu gimana? kalau titik itu nadanya turun ya. Coba secara akademisi. Kalau titik nadanya turun. Seperti Hari ini kita tag podcast. Turun kan? Hari ini kita tag podcast. Titik tuh. nah, nggak mungkin. Turun. Hari ini kita tag podcast. Nah kalau itu Hari ini kita tag podcast. Hari ini kita tag podcast kah? Nggak enak banget ya. kalau misalkan tanya atau seru nadanya naik biasanya. Gimana, Mak? Contoh. Kalau tadi kan hari ini kita tag podcast. Hari ini kita tag podcast. Nanya. Hari ini kita tag podcast. Kalau enggak, udah seru nih. Hari ini kita tag podcast. Datar. Enggak, terus seru. Oh, Nggak tahu. Hari ini kita tag podcast, neken. Oh, neken. Ingetin Oh, iya, kayak, iya. Om hari ini kita tag podcast gitu. Iya. Kayak gitu. Agak susahnya kalau akademisi ya. Ini mah materi saya tanya aja. Materi Pernah aja. gitu. Maksudnya penerapannya lumayan agak bingung gitu. Butuh effort sih Harus sebenarnya. beberapa kali Iya. coba Iya, gitu. iya. Kalau koma, Kalau koma itu biasanya kayak jeda. Kita hari ini jalan-jalan ke Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Aceh. Oh. Oh gitu. coba weh. Hari ini Hari ini kita jalan-jalan ke Bandung, Surabaya,
Jakarta dan Makassar. Ya, mantap. Bisa Masih Yang bisa, penting masih kayak bisa. ada jeda. Iya, Jadi bener. ada jeda buat menyambung gitu loh. Nadanya pun hampir mirip. Ya. Oke. Kayak gitu. Sebenarnya sih basic dari public speaking mah ya, itu cuman intonasi, Ya, artikulasi. Artikulasi. Berarti iya, ngomongnya harus jelas. Intonasinya gitu yang tadi apakah tanda seru, harus kita kalau lagi nanya seperti apa, mau mungkin Iya. nanya kan, misalnya kalau gini mau nanya, baik mau kemana, gitu kan tuh nanya enak kan, baik mau kemana, kan nggak enak, mungkin. nggak Nggak enak. marah. Nah, itu. Benar. Baik mau kemana? Ini biasanya terjadi di rumah saya nih. Gimana? apa, Gimana contohnya? lebih banyak kalimat tanya. Tiga hari ke belakang lah. Oke, gimana? 3 hari ke belakang ya. Bagian jemur nyuci itu saya. Oke. Ya. Oke. Nah beres nyuci, orang teh terus mau ngejemur nih ke atas nih. Si ini teh minta tolong tunggu. Oh sampah buangin. Sama Bang. Orang baru naik nih. Pak minta tolong Pak tolongin bawa sampah buang ya. Mah orang teh kerek keluar ya kalau malah. Enggak, kamu marah? Enggak. Aku minta tolong. Nah itu enak curang teh. Orang jadi ya maaf atuh. Ya maaf orangnya jadi ngadengekan gitu. Salah kan? Pak ini tolong sampah buangin. Kalau Pak, ini sampah tolong buangin ya. Enak dong. Betul. Nah, Gayanya tapi berarti akhirnya intonasi. pas orang ke bawah jadi badamian orang. Tadi mama salah, cuman oh iya maaf. Iya aku juga salah dengarnya. Cuman maksudnya kalau kayak gini tuh tolong ini iya nanti kita perbaikin gitu. Kan dari apa, dari hal kecil aja, intonasi, artikulasi dari keluarga kan itu dapat. Kalau misalnya, Pak, nanti kalau misalnya udah beres ngejemur, ini bahasa itu lagi. enak kan? Betul. Nanti kalau beres ngejemur, nanti tolong buangin sampah ya. Sekalian aku juga buangin aja. Jangan. Salah, sampah doang. Oh iya, sampah. Kalau yang tadi Yang mana? yang contoh orang, Pak? Ya tadi kan, Pak, nanti tolong buangin sampah ya. Nah, Aing kerudutnya berarti kan kok kayak nggak ngelihat gua gini sih? Tuh. Gitu. Keterimanya tuh beda, Bay. Beda. Padahal salah maksudnya tafsir. mah enggak. Itu salah tafsir. Itu makanya Oh, iya, public benar-benar. speaking, Bay. Bener sih. Terutama ke anak sih. Mana pernah tuh ke anak ada yang salah ke Alif gitu. Salah karena persepsi nada ya. doang gitu. Kayaknya karena nada kemarin tuh Alif lagi diajarin untuk ini pegang pensil. Pegang ini ya celurit katanya kemarin. Lalu arit sama celurit. Gergaji besi ya. Gergaji Masya Allah. Pecah kayu. Di bakalan gitu ya. Dinas pertamanan anjing. Sekarang kamu harus malak sepeda di orang lain. Tapi kata-katanya enak gitu. Sekarang Alif harus malak di sepeda di orang lain ya. Siapa ya? Nah, Public speaking mana bagus berarti. Tapi kelakuan itu perintahnya jelek. Public speaking bagus, perintahnya jelek. ya. Gimana, Bay? Kalau kemarin tuh disuruh buat ini apa pegang pensil, pegang Yang spidol bener. lah, pegang spidol Buat nulis. Soalnya orang lagi ngejemurin terus Alif datang nanya kan, Bay ini pegangnya gini bukan? Oh, baik. Ba. Oh, kira baik. Enggak kadang-kadang, Bay. Kan Alif Pak. Ini anaknya Pak. Nasa. Tuh, tapi pas kemarin tuh pegangnya tuh gini, jadi pegangnya tuh kayak menggenggam aja biasa. Oh, ya, gini digenggam ya. Digenggam gini kan. Terus orang bukan kayak gitu. Itu masih enak tuh. Bukan kayak gitu. Kayak gimana? Gini dibalikin gitu. Bukan dibalik. Gini. Wah, anjing. Komedi. Balik anjing. Blep, anjing. Balik, anjing saya tuh biasa diberi Dalam hati wah ya komedi sih, tapi kan tidak bisa ketawa. Karena apapun yang kalau misalkan buat anak, kalau misalkan ketawa ataupun lucu Takutnya jadinya ini ya. Ya, iya bercandaan. kan? Jadi afirmasi gitu kan. Akhirnya bukan kayak gitu. Caranya kayak gini nih, pegang. Kayaknya kayak gini. Gini. Sorry, Wah. Diarahin lebih benar, udah benar. Nah, dicari. kayak Alip inget-inget. Coba sekarang, nah orang copot, iana si Pensil. spidolnya copot, sok coba pasang. Gini, Serius, Alip? sama, karena kan belum tahu kan. Iya. Tenggel anjing, Bay, tenggel. Goblok eta anak urang. Terus kan dicoba lagi kan, kayak gini bukan. Panah Bay, panah. Anjing. Kan geukeut wong. Kan ada penurang. Panah nu leutik kan nu leutik. Panah generik. Ya Allah. Ulah. Terus kan orang ngajarkeun deui ini caranya kayak gini. Alip inget-inget ya. Ini caranya gini, orang kasih tahu. Mungkin ada yang salah. Jadi di Ya. atas tuh kayak gini, misalkan di atas ini bagian atas. Ya. Telapak tangan tuh bagian atas. Emang telapak tangan apa, Pak? Iya. Iya, telapak tangan. Telapak ini punggung tangan. Punggung tangan ini bagian atas. Ya. Ini bagian bawah. Nah, Alip spidolnya di bagian atas di punggung. Ya. Oke. Ini kayak gini. Oke, dilepas kurang. Coba sekarang. Ya. Masih sama. Gini. Anjing. Enggak, Alip harus coba. Nah, Alip harus coba. Terus anak orang nangis. Nah, orang tidak tahu apakah memang nada orang yang mulai meninggi mungkin.
Enggak, Alif harus coba. Nah, mungkin di situ udah mulai tinggi dan kerasanya kok jadinya orang salah mungkin dari Alif. Nah, jadi orang maaf, mungkin Bapak salah. Maaf ya, tapi Alif harus coba. Karena kalau Alim nggak coba, nanti kalau ketika sekolah Alim nggak bisa. Itu masa nanti ke guru, masa gini dibalik gini kan guru lagi bingung. Guru lagi, bye. Ya, ini kumaha anak sia ye. Jadi ngadu ka indung nanya, mama itu si Bayu bang. Cuman akhirnya bisa orang pegangin gini. Mungkin baru sekali itu biasa sama ibunya tuh selalu dibenerin. Jadi tidak diajarkan untuk coba kayak gini. Kalau orang kan terus diajarkan, coba sekali lagi, coba. Nah kalau ibunya langsung ini nggak bisa kayak gini nih caranya. Langsung diarahin. Akhirnya beberapa kali malamnya bisa dan Alif malamnya tuh udah Mbak kayak gini benar. Wah ini benar gini. Bukan kayak gini juga nanti gitu. Berarti kayak fake indungna. Jadi sebetulnya ada kemungkinan ya ibunya tuh kadang-kadang nggak bisa sabaran menerima anaknya. Tidak bisa. Yang satu lagi dengan cerdasnya dia mengajari dengan telaten. Benar gayanya beda-beda kan? Benar. Ada yang mungkin aja nggak bisa, kan ada yang begitunya. Nah itu orang menghindari kayak gitu. Kesannya jadi terlalu menggurui kayaknya mah. Nah orang nggak mau gitu. Mungkin orang selalu memahami kalau misalkan ini adalah anak kecil, jadi nggak mungkin langsung bisa ketika pada saat itu diajarkan. Harus beberapa kali sampai akhirnya bisa gitu. Meskipun dalam hati anjing kieu kok teu bisa sih bangsat gitu. Anjing lep anjing dengekeun lieu lep anjing bawa mana? Enggak dalam hati gitu kayak kan ada keselnya. Tapi orang tidak bisa meluapkan itu. Cuma kesel tetap ada gitu. Ya ampun eta soalnya beberapa kali dicoba di depan mata masih baru terjadi sebelumnya gitu. Dan sama gitu. Jadi ya tetap ada kesel ada. Ya udahlah gitu. Ada momen-momen karena biasa balik lagi anak kecil otaknya kan belum berkembang. Benar itu. Kayak kita juga akhirnya ngerasain kan dari mungkin kita kecil membaca menulis kan masih suka susah. Benar. Terus berkembangnya usia umur 10-11 baca tuh atau enggak 10-11 sih. Kelas 3, kelas 4 kayak baca udah satu hal yang mudah gitu loh. Jangan baca deh matematika. Dulu kan kayaknya susah banget perkalian, pembagian gitu kan. Tapi begitu udah mulai SMP SMA kan kayak ini mah pelajaran SD dibilangnya gitu kan. Iya benar. Padahal dulu kita susah. Tapi kalau kita ngomong masalah otak, sebetulnya otak terbentuk itu ya. 25 tahun kita umur 25 tahun baru kebentuk otak yang bener. Oh gitu. Beneran. Baru tadi pagi gua siaran ngebahas otak ini. 25 berarti. Gua umur 25 tahun itu baru kebentuk full otak teh. Wah berarti kalau polisi yang keterima di bawah maksudnya nah itu makanya. Tapi bener baik, itu kan masih butuh pelajaran. 25 tahun itu otak baru kebentuk. Udah bener-bener kebentuk bener. Jadi fungsinya tuh bener-bener tercapai. Ibaratnya mungkin selama dari umur 0 sampai dengan 25 itu pembelajaran lah proses. Udah matang. Kalau ini kan masalah public speaking. Kalau misalkan ngasih contoh itu public speaking apa bukan? Memberikan contoh. Memberikan contoh public speaking. Public speaking berarti bukan cuma caranya. Maksudnya caranya dong, bukan memberi contohnya, caranya public speaking. Iya, menyampaikannya. Menyampaikannya. Kayak tadi mungkin Bayu akhirnya merasa mungkin orang nadanya terlalu keras buat dia. Padahal kalau mau mana ngajarkan orang gini. Moal sih menurut orang. Yang umur sakit bisa gitu. Kan jabat. Kan ada aja kayak gitu lah pokoknya lah. Anjing. Aduh anjing itu jadi arahnya. Terjadi. Nah, orangnya soalnya diingetin sama anak perihal ini nih. Perihal nada. Yang buat orang tuh biasa aja. Ini terjadi kemarin banget nih kayak kan si Janaka, Papa gimana kalau nelfon? Papa mah kalau nelfon iya, oke, alright gitu. Itu Bapak tuh kalau kerja tuh. Kalau nelfon. Terus kalau kerja gimana? Kalau kerja kan saya tuh sok di kantor orang oke kan. Ya kalau kerja mah Papa galak gimana? Orang tuh pernah ngadat gitu di kantor ini. Bener-bener enggak pernah. Gimana emang Kak? Iya. Kok ini belum diposting? Itu kenapa? Itu kontennya kayak gitu. Buat orang eta omongan biasa dan tim orangnya biasa aja. Tapi buat anak melihatnya, wah ini galak ya gitu. Langsung sih tuh, ngomongnya hati-hati. Penyampaiannya berarti nada cara menyampaikannya. Ya, ini kok belum diposting gitu. Itu kan biasa ya. Kayak ini kok belum diposting biasa. Tapi buat anak ini kok kenapa belum diposting? Harusnya gitu. Tapi kan kalau di umuran kita nggak mungkin gitu ya. Iyalah. Benar-benar. Cukup penyampaian. Berarti ketika anak datang ke ke lingkungan yang memang beda gitu, bisa jadi menyerap apa yang di ininya, yang dia terima berarti ya. Betul. Iya.
lumayan kayak waktu yang ke ulang tahunnya Jenaka juga kan berarti kan di situ kan Alip kan menyerap makanya Alip ada momen takut waktu itu benar, akhirnya dia gara-gara dia takut sama siapa bercandain si Dadan. Sama Dadan ya. Iya, bercandain Dadan. Jangankan Alif. Jangan Alif. Ya, ibu saya juga kalau lihat Dadan pasti takut. Jangan Alif. Ibu saya, bapak saya kalau lihat Dadan pasti shock. Takut. Apalagi dengan ada apa? Alif ya? Alif ya? Ini pasti Alif kan? Mungkin nada itu belum terbiasa. Atau mungkin belum diterima. Karena kan Dadan kalau MC kan dia emang bersemangat. Energinya kan tinggi, semangat. Makanya kan waktu itu mungkin ketika nama Alip ya nadanya kan tinggi, Alip kaget. Gitu menurut aku ya. Iya, apalagi yang nangis. 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 Oh, dia kaget nangis dulu. Pertama kaget. Ayam gitu. Enggak. Cuma nyari perlindungan. Langsung manggil. Ya, Bapak mono terus mulai sedih. Itu Rahwana. Nyaklek anjing Dadan real. Tapi terus bilang, ayo kita pulang aja gitu. Aku nggak mau kesini lagi gitu. Aku takut dimakan. Jadi emang Dadan tuh kanibal gitu. Aing mah dan atuh dan kabudak mah tong tarik teuing. Tapi itu lucu. Tapi Dadan di MC di acara anak kecil oke ya. Iya, lucu karena dia bagus. Dia jujur banget lagi pertama kali siapa sih? Apa ya? Iya, dia jujur kayak pertama kali dia MC anak-anak. Bingung, tapi untungnya anak-anak yang lain udah yang mungkin lebih besar umur daripada Alip ya. Mereka mau ada satu yang lucu. Diam aja anaknya. Itu ngerti apa enggak? Enggak ngerti anaknya. Diam aja tuh. Yang bercandain ibunya akhirnya sama si Dadan. Anak kecil tapi lucu. Iya. Lucu loh. Nah, tadi balik lagi ke profesi. Semua profesi berarti kan butuh public speaking ya. Agree. Bahkan menurut kalian tukang gali kubur juga nggak? Hah? Iyalah. Tukang gali kubur kerjaan dong. Iya. Profesi. Butuh nggak public speaking? Butuh. Buat apa, Wong? Kenapa? Kan udah orderan ya udah orang gali. Buat apa? Kalau menurut Awong? Kan bisa nego. Buat negosiasi dong. Kalau misalnya dikasih Bapak ini Ibu mohon maaf, Bapak, biasanya kami menerima tidak segini. Kan lebih enak. Oh iya. Kamu sakit, itu butuh. Iya. Segala profesi pasti butuh komunikasi. Minimal kan dia nanya ya. Ini dikuburnya di sebelah mana, tanahnya yang mana. Terus udah gitu, Ibu, oke, udah gitu nanti mau dikuburin jam berapa? Oh iya, nadanya enak ya. Bener sih ya, betul. Bisa. Anjing bener oke. Nggak bisa. Nggak sengor dong. Coba profesi apa yang nggak butuh? Nggak butuh. Nggak ada ya kayaknya. Semuanya butuh. Coba. Apa ya? Yang memang apa? Yang Polisi mah kayaknya mau punya atau enggak juga kayak gitu sih nadanya. Sengar-sengor gitu. Apalagi kalau di jalan, maksudnya kalau di jalan. Iya. Karena punya apa wibawa. Ya? Bukan wibawa, punya jabatan tadi biasanya. Tadi baru lihat ada satu konten, ada polisi, ada ibu-ibu lawan arah. Si polisinya tuh intinya kejar ibu-ibu itulah. Ibu-ibu itu belok ke toko kulkas. Itu benar. Tahu orang yang konten tahu. Lucu banget ya. Bu beli kulkas ini beli aja Bu paling mahal. Jadi bercanda ditungguin. Akhirnya ibunya keluar. Yang emang ternyata ibunya tuh pengen ngumpet aja. Lucu tapi. Ya. Si polisi ya aparat lain juga butuh ya. Semua sih kayaknya semua. Cuman ya itu dia ketika public speakingnya bagus menurut orang apapun profesi dengan penyampaiannya misalkan penyampaiannya agak kasar misalkan atau penyampaiannya sebenarnya nggak enak tapi dengan public speaking tuh jadi lebih enak gitu. Aduh bener lagi Bay. Karena bener lagi. Apa misalkan tujuannya tuh apa ya misalkan salah deh taruh misalkan ketika melanggar kita. Sebenarnya kita tuh kalau misalkan ngeyel dimarahin, tapi karena kita biar penyampaiannya enak, polisi tuh kayaknya lebih enak tuh penyampaiannya kalem. Contoh, kalau misalkan apanya, misalkan penangkapan tapi masih dugaan. Sebenarnya kita ini masih dugaan terhadap pelaku. Kita belum tahu siapa pelakunya, tapi kita masih coba untuk investigasi. Nah, itu enak banget kan? Karena kan yang biasanya jebrok. Suratnya mana? Ini ada suratnya. Kamu yang salah. Nah, kamu yang salah. Jadi kan ada kayak gitu. Ada juga. Saya patahin kaki kamu. Ada. Biar ngaku ada. Oh iya. Ya, maksudnya itu kan sebenarnya itu public speaking juga. Tujuannya beda-beda kali ya. Apa orang pengen tanya, public speaking itu tergantung lawan bicara. Tergantung situasi kondisi. Karena kalau misalkan pelaku misalkan tadi untuk mengakui bahwa dia pelaku bisa jadi ada cara public speakingnya dengan dikerasin. Sebenarnya sih kalau kita ngomongin itu kan itu mah bisa proses dalam artian kata. Proses kemauan. Prosesnya gini. Jadi ketika kita pada saat penggerebekan nih
Terus tiba-tiba ditangkap. Public speaking yang baik aja dulu. Enggak usah main wah ini pakai pisau segala, enggak boleh. Karena secara kondisi tidak urgent. Tidak urgent. Orangnya sudah ada di depan mata. Kalau mau beres, nanti kita proses di kantor yuk. Ke kantor. Nah, di kantor baru kalau misalnya memang kita tahu bahwa dia salah tapi dia tidak ngaku, boleh dikerasin. Tapi dalam kondisinya memang penekanannya mungkin penekanan suaranya akan lebih kencang. Maksud tahu. Gitu. Ya ini berarti sama kayak kasus KDM tadi ya. Kalau ketemu gitu. siapa gimana, kalau ketemu yang salah gimana. Nah, berarti salah satu menurut orang profesi yang perlu diperbaiki dalam public speaking adalah orang yang ngumumin orang meninggal di masjid. Karena sering tidak jelas. Oh iya benar. Gimana? Bapak yang terjadi gimana, Bay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah meninggal Bapak. Nah, itu public speaking atau speaker? Speaker itu. Speaker sebenarnya sih. Tapi artikulasi tuh. Iya, artikulasi jelas. Benar. Cuman orang tuh selalu ngerasa. Tapi assalamualaikum jelas, coba. Betul. Gimana ya? Tapi orang tuh selalu ngerasa problem dari masjid dan toa itu adalah masalah di alat bukan di orang. Bukan di orang. Kalau ini orang nemu. Apa? Ini nemu. Maksudnya mana nyawa lah, Bay. Orang nemu mixer terus dengan pasti orang kayak ngoprek. Iya. Orang ke beberapa kali ya. Masjid itu kan gitu. Maaf ya masjid-masjid di Bandung atau di Indonesia lah gitu ya. Yang pernah orang Jumatan atau pernah menyamanggi gitu. Soundnya kan mostly belum disetting secara benar. Dan settingannya selalu template yang orang temuin kalau udah lihat mixernya. Begitu terus. Si reverb, si echo pasti gede. Gede. Nah, memang gede karena biar menggema, biar dramatis di saat azan, biar enak gitu ya. Tapi settingannya tuh bener-bener di luar normal menurut gua. Jadi bener-bener ngegaung. Udah gitu desibel kadang-kadang kegedean. Nah, desibel ini ngaruhnya ya ini basic di sound ya. Kalau desibel gede, kuping sakit. Iya. Karena frekuensi mainnya. Langsung ke otak ke saraf gitu, sakit aja. Nah, settingannya tuh terlalu gainnya gede, echonya gede. Orang berapa kali 2 kali orang ngebenerin yang di masjid gitu ngelihat. Oh, ini echonya kecilin dulu karena ini ngegaung. Jadi pas sholat jamaah kadang-kadang itu jelas. Orang nyaho ya sholat pendeknya Anas misalnya. Tapi ngegaung tuh jadi aku tuh gitu nah. Oh, gain juga ngaruhnya. Gain tuh buat apa? Gain itu melebarkan suara. Tapi terkesan orang yang tahu ini mah kayak volume. Karena ngelebarin kan makin gede. Tapi itu mah bukan volume, karena volume ada lagi. Karena jujur orang tuh ngeliat orang yang komplain di media sosial, ada yang pernah juga kasus ribut soal toa masjid ya. Menurut orang pada akhirnya ya sebuah kewajaran kalau buat di kaum mayoritas kita ya kan ya. Kayak ada pembacaan doa atau apapun. Tapi kalau toanya bagus mah enak. Sih soalnya bagus mah ya. Karena kan gak bakal sembarangan yang ngebacain doa-doa atau sebelum sholat pasti ada pembacaan doa itu kan gak akan sembarangan orangnya. Tapi saya berpikir gini gak sih kalau masjid baru nih tiba-tiba ada sound, kenapa gak kita minta langsung orang soundnya? Sebenarnya setting ada. Harusnya ada. Dirubah lagi ya? Enggak, ya settingannya kan masjid begini. Paham nggak? Kan begini settingan sound. Pasti ya gini aja nyeting sound gitu. Nah ini juga yang dilakukan oleh Uki mantan Noah. Dia tuh sekarang maksudnya kayak muter gitu masjid untuk nyetingin. Oh gitu. Iya misalnya Uki. Kalau Uki kan emang dia sound engineer. Iya sound engineer. Iya dia muter masjid yang dia ini. Dia bilang di podcastnya dia. Mantap itu. Bagus. Nah, misalnya tadi ini balik lagi yang tadi nih. Artikulasi kan berarti kan itu yang salah kan? Mungkin karena orang awamnya belum dapat pelajaran public speaking karena kan kita dapat tidak dapat mestinya. Nah, itu dia maksud orang pelajaran basic public speaking aja kan kita hari ke hari tuh berdasarkan pengalaman aja. Bukan belajar secara secara sekolah lah gitulah. Ilmu ya. Ya secara ilmu mungkin karena di sekolah pun tidak ada kalau sekolah orangnya di sana tidak ada sekolah khusus atau pelajaran khusus deh. Tidak ada public speaking. Harusnya bisa masuk di mata pelajaran bahasa Indonesia harusnya. Kalau nggak ekskul, Iya, tapi nggak kalau mata pelajaran wajib harusnya di bahasa Indonesia. Mau cuma problemnya di bahasa Indonesia seringnya kita mengarang cerita. Nah, benar. Itu sebenarnya juga public speaking juga sebenarnya. Mengarang cerita dari misalnya kita lihat gambar apa, ayo kita ceritain. Itu sebenarnya masuk ke ilmu public speaking, cuman tidak disampaikan. Betul, hanya ditulis. Makanya menurut orang waktu di sekolah tuh ketika ada bagian untuk mengarang cerita atau menceritakan liburan kemarin kan suka gitu. Iya bener. Kadang-kadang tuh lebih minder. Ada yang memang udah pede duluan gini. Ada yang minder duluan karena mungkin bisa jadi nggak punya ilmunya berarti. Benar. Karena biasa perkenalan kalau dulu zaman sekolah ya, yang gue ingat
halo nama saya dia, saya akan menyanyikan lagu. Kan itu juga nggak salah itu ya, itu terlalu template. Yang disuruhnya benar, kata-katanya skripnya benar. Benar. Kan harusnya halo, nama saya Dias. Penekanannya. Saya akan membawakan lagu naik-naik ke puncak gunung. Betul. Benar. Dan orang tua ngaruh nanti pada akhirnya sebetulnya. Betul. Karena di sekolahnya nggak ada pengajaran, ya jadi di rumah orang tua kan biasanya ngarahin anaknya buat ngomong, benar, buat cerita gitu kan. Ngaruh sebenarnya. Soalnya kayak jenaka. Kalau gue lihat sih kalau udah ngobrol, misalkan gue suka ngajak ngobrol jenaka kan, cara ngobrol jenaka. Suka teleponan lu? Bukan dong. Kan kayak kalau ketemu sama lu ada jenaka. Suka video callan jenaka. Jenaka kenapa belum tidur? Lagi video call apa Kak? Akmal anjing kok aing anjing. Kayak pedofil orang. Iya maksudnya jadi ngobrol, jenaka jawabnya nggak yang datar gitu loh. Jenaka dari mana? Rumah nggak gitu. Rumah ada nada rumah gitu. Gitu sama anak orang juga akhirnya juga nggak tahu ya kalau orang lihat anak-anak sekarang justru nah ini mungkin Alip juga akan ngerasain mungkin dari sekarang akan kebentuk cara ngomongnya akan ada sedikit nadanya minimal nggak datar banget. Mungkin. Jadi untuk Bayu mah kayaknya enggak ya. Maksudnya Alif pasti akan diajarin karena Bayu orangnya enggak yang nge-flat gitu. Gak tahu sih. Cuman orang enggak tahu secara cuman akan banyak nanya kayaknya Alif gitu. Banyak nanya sama. Jadi Pak, gini. Tapi kalau misalkan kalau misalkan tadinya masalah komunikasi, memang karena dari orang tua orang karena nada-nadanya tuh flat gitu. Justru yang penting tuh nada tinggi. Itu artinya tegas gitu. Ya. Karena babe mana tentara. Gak ada babe orang kan PNS di tentara. Saya ngaran babe mana teh? Sadi Somad. Hah? Sadi Somad. Sadi. Mari Bapak nasi ya. Oman. Sarwana. Ngaran tukang. Gitu maksudnya flat terus yang penting nada tinggi selalu gitu nggak ada yang mengayun kalau misalkan nadanya gitu. Kan pemerintahan kita dulu dipimpin oleh militer. Tapi public speaking itu sebetulnya kan dari dulu juga ada kan. Tapi kan di sini memang hanya orang tertentu yang bisa menguasai itu. Hanya sebagai artis, radio. Bener. Radio, TV. Kalau sekarang mah kan contoh orang enak ngajar di budak SD. Tapi kenapa gue hanya mengambil kelas 4, 5, 6? Karena kenapa? Karena 1, 2, 3 mereka belum mengerti. Iya benar. Dan kita akan asah di kelas 4, 5, 6. Jadi sekarang kalau ngomong mereka enak loh. Kawong apa kabar gitu kan. Cheers. Tunggu ini kan cewek kan yang gitu ya. Cowok namanya Alvin. Bangsa tahu gitu. Tapi bener gak? Tapi gue pengen sedikit balik ke zaman dulu, zaman bapak kita. Tapi gue setuju. Dulu itu inget banget nih, gak tau kalau awang-awang dia kan kayak lebih ngalamin ya. TV nasional aja itu kan hampir semuanya bahasanya baku kan. Iya. Formal kan, kaku kan. Itu ngaruh bay. Sekarang kan kita nonton Netflix, nonton YouTube aja. Lihat Coki misalkan, lihat Raditya Dika ngomongnya udah kemana-mana, ngomongnya ngasal kemana gitu kan. Nadanya gitu kan. Iya benar. Anak-anak yang keruin. Anjing gue jadi kepikiran nih kan. Enggak, tapi gue loncat lagi nih. Tapi gara-gara itu jadi kepikiran loncat sedikit beririsan. Kasus kemarin rasis yang diduga orang yang dilakukan oleh Maklok. Oke. Ya. Sama si tahu berita itu kan ya? Sama Henry Dombia. Yang bilang kalau give the ball back. Henry Dombia dengannya give the ball black. Oh, ya? Oke. Nah, yang terus jadi di masalah. Gue nggak tahu lah di sisi-sisinya gue nggak akan mikirin lah mahal itu. Cuman orang yang fokusnya give the ball back gitu ya. Kalau dia nggak dengarnya give the ball black gitu ya. Harusnya intonasinya gini, give the ball black. Nah, itu rasis dong. Rasis dong. Kanan. Give the ball back. Enggak. Gue ngomong lu akan kedenger black enggak? Give the ball back. Enggak dong, enggak. Enggak, karena dari intonasi harusnya bisa diukur. Iya. Si anjing ngomongkeun aing ente. Gitu. Jadi ball back sama black teh harusnya itu tuh enggak jadi masalah kalau lu tahu intonasinya. Benar. Gitu. Dan secara padanan kalimat give the ball back itu satu itu mah gak akan ada rasis. Kalau give the ball black. Nah, itu ada komanya. Iya, harusnya lu bisa dengar. Ada berhenti dulu, jeda dulu. Terus masalahinnya, ini Ryu nggak kedengeran gimana? Enggak, kalau dari intonasinya pasti kedengeran. Iya. Yakin orang mas ribut itu juga kedengeran. Karena kalau mana yang bilang itu back itu jadi black, Persib itu bukan back to back tapi black to black anjing. Balik anjing. Iya benar. Iya maksudnya pahamin itu anjing. Benar. Jangan gara-gara ya kalah gara-gara anjing. Masa orang karena emosi walaupun orang tidak sebegitu Persibnya gitu. Cuman
Kan gampang ya dari intonasi itu gampang banget gitu. Nah, itu banyak yang salah cuma gara-gara itu doang. Makanya si intonasi. Mark Lokman bener public speaking di DJ Ari itu teh. Jadi penekanannya halus. Anu ngajar lagi sih ieu. Saha Ratu Safira. Ricky Luven cenah mah. Ricky Luven. Iya. Kalau enggak ini siapa? Adi Gustian. Andi Gustian. Nah, ini juga yang ngaruhnya ke konten-konten sekarang nih. Konten-konten yang menurut gua public speaking mereka teh nggak dapet gitu. Sayang banget. Walaupun pengennya ini mah gaya gua. Iya. Ada salah dua. Karena satu konten tapi 2 orang gitu ya. Oke. Cewek-cewek nggak apa-apa di mention aja lah. Dia kontennya adalah top 3, top 5 gitu di Bandung. Jadi menurut aing ya, ini mah enak pisan sih ya. Ya menurut mana? Iya kurang. Ini menurut orang, menurut gua, menurut orang ya kurang. Menurut sia kumaha. Gitu. Gak enak kan campur bahasa Sunda dan kasar, bahasa Sundanya kasar lagi ya. Di komen-komen bahasa Sunda. Ya kalau kasar ini mah bukan buat lu. Betul. Tapi kan saya di sosmednya mewakilkan orang Sunda. Bener orang Sunda. Ya tolonglah anjing katalah. Tapi terserah mana sih eta konten-konten terserah. Ya, menurut orang. Karena dia teh, gua nggak tahu itu sengaja biar jadi rame aja atau emang nggak dapet aja public speaking gitu. Ada yang merasa ini orang dapat satu yang kemarin rame, ada yang ikutin nggak ya? Yang makan di IKEA tapi gak diberesin. Gitu. Gue bilang sama ada yang datengin beresin dong, ngomong beresin dong, kayak gak punya etika aja. Terus dia langsung ini bikin juga ya kan? Iya, bikin ini video klarifikasi lah. Klarifikasinya nggak minta maaf tapi tetap menghina yang itu yang udah komplain gitu. Terus ada lagi akhirnya dibikin video bareng sama si Erio yang lagi bareng sama Coki itu. Kok Erio? Namanya Erio. Yang lagi bareng sama Coki si Acio. Lupa namanya siapa sih? Itu Acio. Alex. Ya itulah pokoknya. Dia bikin lagi dan di situ kelihatan masih yang nggak mau ngerasa salah. Nah katanya banyak konten creator ini sebenarnya mereka satu sisi memang gitu. Kelakuannya begitu gitu loh. Entah itu disengaja atau memang dari sananya udah begitu gitu. Ya. Akhirnya buruk secara public speaking. Iya. Kita nggak ngomongin secara attitude pendidikan atau background gimana enggak ya, pokoknya di public speakingnya aja ya. Iya. Juga untuk live streamer menurut orang. Ya. Banyak yang menurut orang live streamnya bagus deh, tapi public speakingnya kurang. Iya. Jangan jauh-jauh lah. Yang kurang mungkin seperti Bayu. Bagus tuh kontennya tuh bagus-bagus. Remembering main PS2, game-game PS2. Tapi di saat live tuh kurang mengajak. Jadi Bayu sendiri aja gitu. Menurut orang. Nah di situ kan perlu ya, banyak juga kan Bayu mah salah satu dari berapa banyak gitu ya streamer. Ada juga yang nggak enakan. Yang iya cowok ada. Ya kalau lu public speakingnya bagus menurut gua, ini menurut saya ya, mungkin akan lebih menjaring lebih banyak mungkin ya. Tapi mungkin pasti ini pembelaannya ya ini gaya gua, gaya yang sekarang lagi in kayak gini. Iya. Ya kayak sama kayak yang tadi konten kreator yang tadi cewek-cewek itu. Mungkin dia sengaja. Mungkin aslinya tidak begitu kan itu konten. Bisa jadi benar. Tapi ya itu kan gua enggak masalahin situ, cuman kita enggak cocok ya udah gitu doang. Dan orang itu follow gitu deh, lebih ke situ sih. Cuman tapi kalau misalkan ngomongin public speaking gitu, kan kalau misalkan teman-teman di sini kan mungkin udah punya ilmunya ataupun punya basic buat ngajarin ke anak. Nah kalau misalkan teman-teman pirsawan-pirsawati yang nggak punya basicnya untuk ngajarin ke anak, basicnya tuh apa untuk public speaking? Menurut saya nonton ya cukup. Nonton yang tapi dengan contoh yang mana-mana siapa ya. Oh si Awong suka live nih misalnya ya. Siapa yang nonton Awong aja deh. Coba. Oh gini. Kalau juga kan banyak kan tayangan-tayangan di digital platform gitu kan banyak banget tuh. Siapa yang cocok. Jadi kita kasih tahu nih, ada loh anak-anak yang memang kita mengajarkan anak-anak, kita dengerin yuk. Dia punya channel bagus nih. Ada kata-kata yang halus, kata-kata yang enak. Oh, benar. Ada deh. Gue tuh suka banget sama anak kecil namanya Deden. Ya pokoknya dia selalu pakai sepeda sama bapaknya. Oke, ini Instagram. Reels. Instagram. Jadi di Instagram ini tuh lucu banget. Jadi kalau misalnya Iden mau pisang, mau bapak mau pisang. Terus kalau ada orang, itu apa ya? Terus kalau dikasih Iden buat Iden, makasih. Jadi kata-katanya tuh memang bener-bener kata anak kecil, tapi dewasa, ngerti tuh sih? Iya, paham. Belum semua orang dewasa kalau mengucapkan terima kasih itu dengan nada lantangnya dengan ikhlas. Biasanya kadang-kadang. Nggak pernah tuh ngucapin terima kasih apapun yang sudah dilakukan gitu. Atau enggak ya
Naon teh? Ya, Itu aja. Sekedarnya. Betul. Sekadarnya gitu. Itu aja. Oh jadi bukan cuma terima kasih doang, kan kadang ada yang memang mengucapkan terima kasih gini. Yang kalau dikasih ini terima kasih. Tapi terima kasihnya pun kalau bisa lebih bagus dengan ada intonasi. Ya itu makanya. Iya. Terima kasih. Ada lucu banget itu anak kecil. Iya. Jadi anak kecil nggak dipaksakan buat dewasa. Ya, naturalnya seperti itu Dia karena mau ngomongnya kemana? kayak gitu. Mau cari buah katanya. Sukanya apa? Pisang atau jambu? Pisang aja. Jadi lucu aja gitu di sepeda teh. Dia komunikasinya bagus. Orang tuanya bagus. benar-benar. Hal basic itu aja lah. Hal basic mah gimana caranya kan kalau anak mah suka ngikutin ya. Cara Iya, bicara asli kita benar. aja, ke cara bicara orang tuanya aja yang harus. Bener. Cara bicara orang tuanya. Jadi ayah dan ibunya tuh berbicara dengan baik dan benar pasti anak ikutin. Waktu anak Om Awong ngikutin apa? Yang ngikutin cara bicara Om Awong atau Tanpa awang sadarin. Ternyata ini ngaturkeun urang ya cara ini. ada nggak? Caranya ya. Antara cara atau katana weh. Kalimat Tapi kalau jujur kalau anak-anak masih Ival sama si Arkan gitu ya, lebih ke Ival yang lebih bisa kalau ngomong kalau dia pengucapan apapun itu dia ngajak ngobrol orang, kata-kata intonasinya itu jelas banget, artikulasi intonasinya jelas. Dan makasih Om, Tante, terima kasih. Itu nggak diajarin? Nggak diajarin. Berarti dia mendengarkan selama ini. mendengarkan dan melihat. Mendengarkan. Dia tahu kalau bokapnya tukang siaran gitunya, penyiar, jadi apapun pasti akan dia ikutin gitu. Nah kalau Arkan sih yang masih kecil ya, ya akhirnya harus diajarin. Nanti ada harus gini. Oh gitu ya. Ya udah. Kalau orang soalnya salah satu yang diikutin tuh adalah bahasa baku kayaknya. Soalnya kalau misalkan nanya tuh sekarang hari ini nonton TV banyak tidak? Nah kan tidak tuh. Oh tidak bahasa baku. Baku. Orang menyadari tuh ketika periksa dokter gigi. Udah ini nggak bakal sakit kok. Ya. Coba aja gitu. Ini sakit tidak? Nah anak tuh nyoba gitu terus Sakit dokter tidak? dokter nanya emang biasa kalau ngomong pakai bahasa baku ya. Nah orang sama istri tuh Baru sadar. nggak sadar kalau misalkan itu tuh bahasa baku. Oh iya tapi udah terlanjur dan udah refleks aja kalau misalkan ngobrol sama Alip ngobrolnya tuh pasti bahasa baku gitu. Kayak misalkan terus respon kayak lah. Nah itu Alip ngikutin lah. Kok gitu? Waduh kok ayah itu tidak diajarkan gitu. Tapi kan ngikutin. Perkembangan nyokap bokap dan kayaknya intonasi pun kayaknya ngikutin juga kayaknya gitu. Waduh, nanti gitu kan. Waduh, gitu kan. Waduh. Kalau kemudian saya tuh ada dong jelas. apa intonasi atau kata? Kalimat. Nah, kalimat dan intonasi. Ya yang paling sering mah aneh. Iya itu. si Jenaka gitu ya si Jenakanya. Dia ngomong gitu. Orang teh diejek sama Pisawati kalau di grup. Aneh ada yang ngitung pasti di grup tuh. Si emang dia ngomong aneh dihitung gitu. Nah, si Jenaka ngomong kakak tuh gini. Iya kan tadi papa nyuruh ini dulu. Iya maksud papa tuh gini. Papa mah aneh. Tuh boleh aneh tuh. Gitu kan. Udah ikutin. Iya makanya. Sama ini nih. Ini sama banget. Ini mah lucu. Misalnya orang ke ini gitu ini. Orang kan kadang kalau minta tolong gitu salah orang gitu. Terus si ini kadang-kadang iya sabar gitu. Nah pasti Jenaka kakak mandi dulu atuh gini. Iya kakak teh lagi beresin buku dulu. Iya beresin dari buku. Mandi ya. Iya sabar. Itu kan Dibalas. Kadang-kadang tuh malu sendiri sebenarnya. Iya. Tapi terjadi pasti. tapi gue juga refleks itu. Maksudnya nggak sengaja untuk menyebutkan itu. Benar-benar refleks aja. Tapi ternyata itu yang direkam gitu. Itu akan selalu ke bawah-bawah makanya. Iya. Tapi harus dirubah lama-kelamaan karena sesuai dengan nanti umur. Terus semakin banyak dia bersosialisasi dengan teman-temannya, itu akan hilang. Kan makanya kenapa suka ada tiba-tiba anaknya tahu-tahu ngomongnya kasar. Iya. Itu bisa jadi secara tidak sengaja dengerin di rumah kita ngomong kasar atau apa. Kanyut gitu. Mending aja. Kalau yang orang dulu sering denger mah ini intinya pasti anak-anak kecil yang cowok biasa cowok kan ya. Ini anjing, ini mana teh kemana anjing? Karena itu, karena lingkungannya. Lingkungan susah sih. Nah, makanya tadi kan kayak Alip misalkan udah belajar bahasa baku nih dari Bayu gitu kan. Kita nggak tahu lingkungannya nanti mendukung buat bahasa baku apa itu benar. Karena kalau sejauh ini karena lingkungannya masih mertua ataupun apa sih nama masih orang aman. Masih ngikutin gitu, ngikutin bahasa baku. Misalkan nanya, Alip udah makan pisang belum? Misalkan belum. Kalau udah, jangan lupa minum. Itu kan baku banget. Iya. Ya tapi mesti ngikutin apapun ke Alipnya. Nah untuk segera merubah Alip kalau tips dari orang segera bawa ke Sahadi.
tekan dan keras. Susah susah diatur Kan keras gitu loh. Tapi ini juga yang orang pengen bahas public speaking profesi dokter. Dokter itu kan harus menyampaikan apa yang diderita oleh si pasien sejelas-jelasnya. Apapun itu ya keputusannya. Apapun itu keputusannya. Dari yang hal paling receh deh. Kan kadang-kadang kita sebagai pasien pengen tahu dong, ini tuh akibat apa. Walaupun kita tahu ini tuh pilek, ini tuh demam hanya biasa aja. Pasti dong kita ini tuh gara-gara apa ya dok ya? Saya tuh kemarin capek kah atau apa? Kadang-kadang ada yang dokter yang antriannya banyak. Ya ini bapak capek aja. Kan ini mah virus gitu. Ini mah virus, ini mah bakteri. Kita yang goblok perihal kayak gini kita juga pengen jelasin dong, tapi bahasa kita gitu bisa dong. Kalau misalnya public speaking bagus, ibu atau bapak sakitnya memang demam, tapi ini bukan hanya capek, tapi karena ada virus yang bernama ini gini. Kalau ini mah ibaratnya mah virus inilah. Nah kan itu enak ya. Jadi dokter kebanyakan orang yang selalu kayak ibu-ibu hamil gitu. Kenapa pilih dokter ini optionnya? Karena ngobrolnya enak kan. Nah itu kan berarti dari sisi jualan juga oke. Walaupun dokter sisi jualannya nggak hanya itu gitu. Tapi menurut orang kalau dilengkapi itu tuh akan lebih baik. Value-nya lebih banyak. Betul, value-nya lebih banyak. Value-nya lebih banyak. Ini yang orang alamin tadi pagi. Tadi pagi qadarullah hari ini orang minta doanya juga. Si mama ada benjolan di sini. Besar sekali. Di payudara. Baru ketahuan? Ya. Oke. Sebenarnya udah ketahuan beberapa hari kemarin, cuman baru dapat nomor antrian. Ngantri udah terus ke dokter bedah akhirnya untuk ngecek ini karena udah dirujuk ke dokter bedah. Dokter bedahnya udah ngecek. Si mama itu cuman ngantrinya kan sejam ya, tapi diperiksa cuma berapa menit gitu. Gitu. Terus duduk dulu ibu. Jadi ini diduga ganas ya bu, jadi mesti dibiopsi gini. Atuh indung orang ngadengin gitu. Langsung cerik. Aing ningali indung cerik mah ya. Makanya kayak gitu harusnya ngomong ke keluarga dulu ya. Maksudnya langsung ke ibu kan. Anjing catat heula mal anjing. Aing langsung melong eta ke dokternya set anjing ieu kalem. Masalahnya masih lihat laporan nih. Kayaknya belum fokus nih dia ngomong. Kurang tim pelong ya anjing. Anjing teu melong ka indung aing sepanona euy ka aing pelong ya gitu. Ini jadi pokoknya gini gua terusin dulu. Ini diduga ganas. Jadi nanti langsung aja hari Senin nanti ibu puasa dulu, nanti hari Senin langsung dibiopsi, nanti operasi. Setelah itu baru dicek gini. Curik tah nunggu orang tah. Anjing aing kan kemetek tah langsung. Aing molong udah gitu. Ya akang juga ya ibunya dijaga. Kan gini loh. Ini kan belum tentu ya. Iya. Belum tentu ke kanker, belum tentu ke tumor, kan belum tentu. Walaupun memang kalau itu indikasi, memang. Benar. Siap dokter jauh atuh anjing, tolonglah gitu tuh public speakingnya tolonglah gitu. Jadi pas diomongin, Kang jaga ya mamahnya, ibunya. Orang tahu kalau posisinya dia mungkin jaga biar nggak stres. Tahu orang, tapi tolong public speakingnya dong. Karena ini orang ngadengena kan pas ka imah jadi ya mamah teh kayaknya ini aduh karena suruh dia jaga terkesan orang teh dek ya ini mah ini bahasa orang terkesan orang teh dek ngeusan gitu. Kan aing emosinya jadi nanya. Iya. Jadi aing teh anjing tadi kumahanya aja. Jadi orang geus sabaraha poe itu sebenarnya sibukna eta lah gitu. Jadi anjing kesel aing teh. Jadi menurut gua dokter tuh harus punya public speaking baik. Harus banget. Pasti itu, Bang. Cobalah gitu. Mungkin Anda jago di itu pasti itu ahlinya Anda, tapi value-nya tadi kata Awang tolonglah gitu biar menyampaikannya enak. Lu enggak mau pasien lu stres di saat sakit. Ngomongnya juga yang baik-baik atuh gitu. Atau anjing kayaknya enggak bisa nih. Harus ke keluarga dulu kan. Keluarga dulu. Ibu maaf. Boleh di luar dulu. Iya. Ini mau ngobrol dulu gitu. Iya benar. Karena nanti cuman misalnya gini secara keluarga dia misalkan Dias, berarti kan Dias yang tahu caranya ngomong ke ibunya gimana. Ya itu. Ya. Orang sampai akhirnya cek GPT jadinya kan tadi hanya itu naon kita. Oh belum tentu. Jauh maksudnya bukan 50-50 lagi, masih jauh ke sana. Ada ke sana cuman masih jauh persenannya orang maca. Oh gini. Tapi sebenarnya kan lebih enak harusnya lebih enak lebih enak dong. Ibu, ini memang ada benjolan. Nanti kita periksa, kita biopsi dulu hari Senin. Ibu pokoknya sebelum kesini puasa dulu aja. Udah ibu mah santai aja dulu bu.
nikmati makan segala macam. Sok nyantai aja dulu. Nanti kita Senin kita ketemu lagi Bu ya. Kan nggak nanya. Iya benar-benar. Jadi dia nggak berpikir. Jadi lebih stres. Jadi kan kalau stres malah jadi lebih jadi stres. Oke, kalau pembelaannya dikasih tahu gitu terus nangis, itu mah wajar, dah pasti kaget. Iya, oke. Emang bener. Oke, pasti kaget ya. Kita juga kalau digituin, baik ternyata mana boga jantung kalian pasti kaget dong, pasti sedih. Cuman untuk ngejaga itu biar nggak turun banget gitu loh. Kan? Iya benar. Dan dia selanjutnya dia ngomong gini, maksudnya setelah inung orang cerik, tenang ibu masih dugaan gini. Iya, anjing tapi mana nanti di depannya udah keburu ngomong ganas tadi tuh sebenarnya poinnya. Iya, anjing. 3 second nih, 3 detik ya. Tapi kan jadi menarik. Iya benar. Jadi orang jadi langsung anjing. Itu dokternya itu benar. Aing di jero hati tolong lihat ibu saya dulu anjing, jangan wanita aing. Tapi wah geremetek pisan anjing tadi anjing. Beda lawan wajar. Soalnya kalau misalkan ke bapak-bapak kayaknya ya. Kayaknya mungkin bapak-bapaknya yang nenangin ibunya biasanya kan. Makanya tadi kan kalau kan bapak saya di Cirebon. Nah, makanya kan Edinya enggak bisa di sana tapi kan. Ya betul kan aman Edi aman. Emosi ya. Edi aman. Dipakai parkir. Ya maksudnya kayaknya karena memang lawan bicaranya ke ibu-ibu yang lebih sensitif, itu harusnya lebih beda lagi. Benar lebih tahu public speakingnya. Jadi public speaking itu kita harus tahu lawan bicara kita seperti apa. Benar. Posisinya seperti apa, kondisinya seperti apa, tong main jeblak-jeblakan aja gitu kan. Itu benar. Lu sepintar apapun lu S1, S2, S3 dan profesor, tapi kalau lu enggak bisa jaga omongan public speaking lu, nothing di mata gua mah. Anjing ya Dan. Bener tapi Wong. Anjing. Bener. Coba misalnya dokter yang nanganin misalnya pasien yang udah mau meninggal misalnya. Parah gitu. Kan biasanya kalau di film, ibu maaf kita sudah maksimal gitu. Nah, kalau enggak ada public speaking keluar bisa ya ini. Langsung dok ini kumaha dok? Sekedeng dewe ada gua. Kan gobloknya. Dok sekedeng coba we usaha ka cuci. Coba beberes bajunya. Ieu mah geus aman. Nyawa beres pokona. Hampura pisan, Bro. Anjing. Aing geus maksimal bro. Tapi enggak tahu ya, mungkin diajarin orang tidak pernah sekolah dokter. Mungkin diajarin mungkin. Tapi kan secara detailnya, advance-nya mungkin enggak ya. Atau bisa jadi ya mah dari POV dari si dokterna ge enggak expect ekspresi yang dihasilkan dari Mama Mang Des tuh bakal nangis. Pas ngerti, ih anjing nangis ternyata. Anjing gua aing bisa ya. Saya menyesal deh. Aduh, suka naik mah kieu. Aduh kumanya. Dari POV dokter aja. Heeh, gitu. Reuas ya tadi sama. Akang sehat. Ngeblank. Minta tepuk tangan. Ibu tepuk tangan bareng-bareng. Yo. Suster, ada kue. Ibu tiup lilin dulu ya Bu. Nah, tiup lilin. Tapi benar sih, semua profesi apapun, bahkan bukan profesi, usia pun ngaruh benar. Oh iyalah. Benar. Harus. Public speaking, dan itu menurut orang sih salah satu yang paling penting di zaman sekarang sih public speaking. Public speaking, setuju. Karena jualan juga, Bay. Jualan juga public speakingnya itu benar. Banyak yang jualan yang salah. Ini yang orang pelajarin, orang pengen share juga gitu. Kalau jualan tuh biasanya apalagi kita yang jual jasa ya, MC, akademisi, MC, profesi entertainment gitu. Kang Bayu ini saya ada acara untuk stand up gitu ya. Atau enggak Awong lah, lebih enak Awong. Awong ini ada event MC, kalau Awong biasa berapa Wong? Segini misalnya ya, dijawab segini. Ya udah nanti saya diskusikan dengan tim. Biasanya gitu. Awang pasti langsung diem juga ya. Awang nunggu juga. Iya. Nah, public speaking baik yang biar salesnya oke. Ini lebih ke nyambung lagi ke sales ya, cara sales. Itu nggak diem di situ. Kalau harusnya. Kamu orang segini, misalnya Awang mah segini, Kang. Gini. Oh iya nanti kita diskusi sama tim. Baik Kang. Kira-kira Akang bisa saya dapat feedback dari Akang kapan? Kalau gue gitu. Biar isi ini tuh tetap diikat sama gue. Iya. Oh paling lusa. Oh iya Kang, siap atuh Kang. Kang, tapi ini Kang, gue langsung kejar lagi. Tapi ini Kang, kalau misalnya nanti ada isu, ada any concern terkait angka dan lain-lain, kita open discuss kan. Ngenahan tuh si manehna. Ngenahan. Daripada Kang, saya mah segini. Oh ya, nanti saya discuss ya. Udah selesai aja. Orang nyari si Akmal lah, jika mahal si Awang mah. Iya. Ya gitu. Jadi itu juga public speaking yang lebih dalam lagi tuh perlu biar diikat terus. Benar, sebenarnya orangnya begitu. Kalau ada nanya, Kang tanggal sini kosong. Sebentar, orang tanya, orang sebentar, terus saya bilang nanti saya akan kabarin lagi. Terus berapa menit kemudian kosong Kang, curhat nanti. Oke, red cardnya berapa? Segini. Buat acara apa Kang? Gini bla bla bla, udah gitu. Ya udah Kang, dikabarin aja.
Orang ngomong gitu, dikabarin aja. Jadi kalau untuk masalah budget dan segala macam nanti kita bisa obrolin lagi, gampang lah. Nah, begitu udah. Itu Kang nuhun Kang, udah gitu. Itu cara jual bener menurut orang. Karena kalau misalnya posisinya sebagai mau meng-hire jasa gitu ya, kan kita punya budget. Kita punya budget. Kalau digituin sama si yang jualnya, kita regreg sama budget kita. Tenang gitu. Oh sih mah kalau mending bisa di ngobrol, bisa nego gitu. Nah itu beda sama yang ya udah saya segini. Terkesan, aduh mau nego. Dia kayaknya nggak open segini, ya. Mau atau enggak banyak gitu. Tapi orang kayak taktik oke lebih lebih belagu lagi. Kang Dias misalnya, Kang Dias ini tanggal segini gini gimana? Rate-nya berapa segini? Terus tanggal segini bisa nggak? Oh sebentar ya. Orang cicingkeun. Tidak ada jadwal, saya diamin dulu aja ya biar dia teh. Oh ada Kang. Nah, ada ini teh tanggal segini ada, tapi duluan aja Kang. Nah, itu sering terjadi sama saya. Iya. Padahal kan bang tidak ada. Biar Anda cepat-cepat saja didealkan. Siapa cepat siapa dapat gitu. Biasanya event tahun baru itu orang gitu. Kang gini Pak, enak paheula-heula we cuk orang teh. Siapa yang dapat deal sama Awong DP dulu aman. Padahal pada eueuh bung hiji-hijina tahu. Kamu kasih Awong nah. Tenang. Tapi ini pelajaran buat yang lain. Ya tapi itu taktik oke baik beneran biar cepat biar dianya ke kita gitu. Itu mah taktik lah, taktik kayak gitu-gitu lah. Bisa dipakai. Iya, itu taktik tapi public speaking juga. Cara ngomongnya biar enakeun. Terus juga untuk menjalin biar dia teh bareng sama kita terus ya juga di saat kerja juga kita harus ngobrolnya lebih enakan juga sama dia, nggak cuma sekedar kerja. Tapi jadi teman gimana? Karena kalau misalnya kita jualan jasa nih kayak kita semua nih jualan jasa, harusnya ke klien itu jadi teman. Karena kalau teman orang ada nih MC nih ada Olga Saputra nih gitu misalnya ya langganan orang. Tapi orang baturannya jadi si Akmal. Si Akmal lah. Si Akmal karena orang ingetnya si Akmal panggilnya si Akmal udah murah, bisa ngobrol lebih enak. Akmal aja kali ya bisa diatur, nggak pernah ngajak rundown gitu ya. Misal gitu ya. Gitu ngajak rundown. Banyak. Banyak. Ada salah satu. Ada. Iya sih. Ada. Iya sih sebenarnya kenapa? Mau juga. Saya ngacak rambut Pak. Saya mau ngacak sama ngacak kotoran lah. Mana kancra, mana ngacak rambut. Iya. Benar-benar tapi public speaking mah butuh untuk semua profesi, semua apapun itu ya. Jualan, sales tadi udah dibilang, pemerintahan. Pemerintahan jelas itu mah. Harus itu mah. Pemerintahan jangan sampai ngomong tiba-tiba ya pokoknya gini. Mungkin saya berharap nanti gerbong wanita di tengah, laki-laki di belakang dan di depan. Public speaking di mana Ibu? Kalau mau ngomong ya ngomong dipikir dulu public speaking gitu kan. Kalau misalnya dia bikin keputusan ya dimanapun juga tetap kalau sudah musibah pasti akan dapat ya. Itu kan lebih enak begitu. Iya. Mohon diperbaiki dari sistem kereta apinya atau mungkin itu. Dari yang taksi. Jangan ini jangan memindahkan hal-hal yang tidak mungkin, Bro. Nah, walaupun ini juga kalau ngomongin pemerintahan ya gitu, mereka punya tim PR pasti ya. Harusnya ada. Oh, ada dong. Ada. Kalau ada masing-masing kementerian tuh pasti punya lah, Bro. Nah, kalau misalnya ada jadwal interview mendadak nggak? Enggak dong. Jadwal dong. Nah, bisa dong. 10 menit lagi, Bay. Pak Bayu nanti interview. Pasti mana langsung lompat ke PR tuh. Pasti. Benar. Minta pertanyaan yang mana pastinya. Langsung lemparin ke tim PR. Kenapa selama ini kejadian di pemerintah kayak gitu anjing? Tapi memang ada kondisi-kondisi di mana wartawan tuh bebas bertanya, Mang. Jadi jadinya yang udah disiapkan, tapi kan ketika silakan kalau ada pertanyaan, nah pertanyaannya itu random biasanya. Nah, randomnya ini harusnya pakai public speaking yang untuk hal ini mungkin kita masih diskusikan. Iya, harusnya begitu, Baik. Lebih enak. Nah, tapi main di abu-abu langsung. Iya. Nah, tapi dari sudut pandang wartawan tidak memuaskan untuk jadi berita. Ya, kalau menurut orang biar digantung dulu aja, nanti orang akan press conference untuk keputusan ini. Misalnya udah nanya-nanya gini, terus terkait ini solusinya apa? Solusinya masih kita diskusikan dan kami akan press conference dalam waktu dekat. Iya, benar itu bisa. Diam harusnya diam ya, nggak nembak terus gitu. Apakah relnya dipindahkan atau gimana kan gitu kan nggak tahu. Nggak benar itu lebih enak. Kebanyakan sosok-sosok di pemerintahan kita ini pengen tampil. Tapi dia tidak menguasai. Ujungnya banyak jawaban-jawaban yang salah. Karena mereka itu kan sebetulnya kalau kita ngomongin mereka itu kader-kader partai kan. Iya, yang di partainya pun tidak dibekali dengan public speaking. Jadi buat Anda yang punya partai, ajak kami Rumpis Dedis Public Speaking akan menghadapi 2029 sebentar lagi. Siap.
Kami siap untuk membuat Anda sukses menjadi pejabat-pejabat penting di negeri ini. Tapi mal, lu kan suka ngajar-ngajar di institusi ya? Institusi. BUMN dia mah banyak BUMN. Mal, apa yang lu sering temuin? Padahal ini pejabat misalnya jabatannya udah tinggi. Apa yang menurut lu kelemahannya ada di sini? Grade A pejabatnya, Bro. Kebanyakan. Kalau kelemahannya tuh apa? Kebanyakan ini nanti yang di ke pemerintahan saya yakin juga pasti jawabannya sama, setuju sih. Kebanyakan mereka itu sudah punya apa disebutnya SOP. Bukan SOP. Jadi mereka tuh tidak boleh keluar dari koridor bahasanya. Selalu pakai itu bahasanya. Jadi ada koridor yang nggak boleh terlalu kita tuh informal, semi formal. Contoh podcast. Gak mencontoh podcast yang paling gampang ya. Ya, misal Pak Purbaya diundang Rumpis Tedis nggak bisa ngomongin kayak gua nih. Kalau kayak Pak Purbaya kayak masih bisa karena kan beliau cuma ceplos kan. Oh, dia keluarnya dengan image kan? itu. Tapi kalau misalkan siapa yang diundangnya? Bisa jadi Teddy Seskap. Mama Teddy. Luhut Panjaitan belum tentu. Pasti ada protokol yang harus di Jadi memang udah koridornya ya. Jadi mereka tuh udah ada koridor yang dimana dengan tidak boleh keluar dari situ. Bukan, dengan yang sosok di atas mereka itu secara pembawaan tidak boleh harus sembarangan. Gitu. Ya misalnya tadi kalau bisa sesamanya gue elu, bahasanya mungkin gitu kali ya. Kalau di atas tuh benar-benar udah harus yang kayak mohon izin Bapak, mohon izin. Oh iya benar. Jadi tetap ada hierarkinya. Hierarki itu ada. Balik lagi kan gue bilang dari awal. Kenapa? Karena dulu kita berawal dari militer. Oke. Jadi tetap ada secara sistem itu. Kalau memang ada aturan itu ngapain lu ngajar? Ada part di mana untuk pengajaran kan juga mereka perlu untuk ke masyarakat. Oh jadi biar ada sosialisasi, cara untuk ke masyarakatnya, menyampaikannya, pemilihan bahasanya, pemilihan nada intonasinya. Sebenarnya yang gue arahin untuk waktu kemarin kader-kader dari pemerintahan di kesehatan apa segala macam itu adalah cara mereka buat penyampaian. Kok bisa kalah sih sama konten creator kesehatan? Padahal ini loh misalkan nih gue pakai contoh Bepom ya. Bepom tuh yang lebih tahu loh soal halal haram punten, bukan soal yang bergizi, soal yang sehat. Tapi Bepom juga benar. Halal dan haram benar. Halal dan haram ya benar. Yang haram kan cuma babi. Kalau 50 santri goblok. Pokoknya tentang makanan yang boleh dikonsumsi atau tidak kan sebenarnya Bepom lebih tahu. Tapi kenapa mereka kalah sama kesehatan? Gini, konten mereka yang nonton cuma anggaplah 500 orang gitu. Tapi kreator konten kesehatan, wah itu yang nonton bisa sampai jutaan. Kok bisa kalah? Berarti kan cara penyampaiannya ada yang salah. Itu yang akhirnya dicoba dibenerin. Ya, cara penyampaian dan cara editing gitu bisa. Cara editing, enggak kalau cara editing, cara pembawaan penyampaian. Editing mah ada bagian lagi produksian. Gitu pembawaannya aja. Beda-beda berarti. Beda-beda. Iya. Paling susah berarti untuk ngajarin yang kayak gimana? Maksudnya yang memang kehitungannya karyawan apa yang sebenarnya staff yang di atas, yang levelnya di atas. Kalau yang bawah karyawan biasanya kalau gak Gen Z, milenial, mereka paham dan mereka pengennya sih kayak gitu, Mas. Tapi susah gitu kan. Karena ada koridor-koridor yang dari bisa ditembus. Dari atas nggak boleh. Nah itu berarti dari atasnya dulu ya yang harus dibongkar gitu ya. Cuman udah susah. Oh berarti generasi baby boomers ini memang harus di. Baby boomers. Aing itu baby boomers. Bener ya? Yang mana? Tapi setuju sih harus diganti. Iya. Menurut orang ya harus diganti. Dan kayaknya 2045 tuh karena semua Gen Z itu sudah memimpin jabatan. Harusnya. Tapi jauh dikendalikan. Anjir bagus. Tapi juga menurut orang jangan offside juga. Menurut orang jangan offside juga cara pembawaannya. Pembawaannya menurut mereka harus diganti dengan yang kayak sekarang. Ya. Kayak maaf nih Mas Gibran waktu debat kayak dia ya di mana. Menurut orang lucu buat generasi itu. Lucu kok. Tapi untuk arenanya itu tidak pantas. Tidak cocok, tidak tepat. Bukan masalah sopan atau enggak, menurut orang mah bukan masalah sopan atau enggak, tapi tidak cocok aja. Jadi jangan offside gitu loh. Cocok diperuntukannya di lingkungannya aja. Kalau misalnya ini kayak gini, ini kayak gini gitu. Itu karena ketidakmengertian mungkin. Iya, makanya karena ketidakmengertian. Ya benar-benar. Makanya tadi balik lagi sebenarnya perusahaan Pesawati juga kalau misalnya ada institusi kantornya atau apa, boleh. Kami siap banget. Kami siap membantu. Siap membantu. Masalah harga bisa diobrolin nggak tahu. Iya. Benar. Kalau ngomong masalah harga kami terjangkau. Gitu. Jadi kenapa kami sering dipakai terjangkau. Jadi kalau misalnya Awong nanti dari segi pembawaan, intonasi Awong.
Kalau misalnya dari segi ngobrol, menyampaikan campaign-campaign, tapi harus dibawakan dengan santai, dengan komedi. Pemikiran komedi ada di Bayu. Untuk creative thinking seperti apa ada di saya. Untuk gitu. Akmal? Terus gue? Untuk Akmal ini yang bikin deck. Itu aja. Bagian ketik.